Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji kali ini kita akan membahas tentang sholat Jumat. Sebagaimana kita membahas yang lainnya tentang sholat Jumat ini juga memiliki beberapa bagian, di antaranya tentang fadilah atau keutamaan dari sholat Jumat, kemudian tentang syarat-syarat dan rukun-rukunnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Dalam ayat ini Allah berfirman yang dalam bahasa Indonesianya kurang lebih begini. Wahai orang-orang yang telah beriman, ketika engkau mendengar panggilan untuk mengerjakan sholat Jumat, yaitu pada hari Jumat untuk mengerjakan sholat Jumat, maka bergegaslah untuk menuju ingat kepada Allah. Dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian semua jika kalian semua mengetahuinya. Jadi dari ayat ini jelas bahwa kita orang-orang Islam yang beriman diperintahkan untuk sholat Jumat. Tentu orang-orang yang sudah memiliki syarat seperti sudah balik, laki-laki, maka diwajibkan untuk mengerjakan sholat Jumat sampai disuruh untuk meninggalkan segala macam kesibukan seperti dagang dan juga kesibukan lainnya, tinggalkanlah untuk menuju ingat kepada Allah, yaitu mengerjakan sholat Jumat. Nah, kalau kita semua sudah sadar, sudah ikhlas untuk mengerjakan sholat Jumat, maka akan kita dapati tentang keutamaan atau fadilah dari sholat Jumat. Jadi kita akan membahas yang pertama bagian dari sholat Jumat, yaitu tentang fadilah atau keutamaan sholat Jumat. Tersebut dalam sebuah hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil, rawahul Bukhari. Ketika kalian semua datang untuk sholat Jumat, maka mandilah terlebih dahulu. Hadis ini kalau dimaknai per huruf ini kadang-kadang salah ini. Idza jaa ahadukum, ketika engkau datang, ketika salah satu dari kalian semua datang al-jumata pada sholat Jumat, falyaghtasil, maka mandilah. Ini jangan diartikan datang dulu sholat Jumat baru mandi, bukan. Tapi ketika salah satu dari kalian semua mau mendatangi sholat Jumat, maka mandilah terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang serupa, tapi dari riwayat Imam Muslim. An Abdillahi qala, dari Abdullah dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kata Abdullah, saya mendengar bahwa Rasulullah bersabda,
idza arada ahadukum ayatiyal jum'ata falyahtasil, rawahu Muslim. Ketika salah satu dari kalian semua menghendaki untuk mendatangi sholat Jumat, maka mandilah. Nah, ini lebih jelas lagi. Jadi kalau kita mau menghendaki atau mau mendatangi sholat Jumat, maka mandilah terlebih dahulu. Nah, jadi salah satu kelebihan sholat Jumat itu, kalau bisa sebelumnya kita mandi terlebih dahulu. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, manihatasala yaumal jum'ati wislal janabati, barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandinya mandi jinabat, sumaraha faka'annama qaraba badanah, kemudian dia berangkat untuk sholat Jumat, maka sepertinya dia itu berkorban unta. Wa marraha fi sa'ati saniyah faka'annama qaraba baqarah. Barang siapa yang berangkat di waktu-waktu atau di jam-jam yang kedua, maka seperti berkorban sapi. Wa marraha fi sa'ati salisah faka'annama qaraba kabsan akrona. Barang siapa yang pergi atau berangkat sholat Jumat di jam-jam yang ketiga, maka seperti berkorban kambing yang bertanduk, kambing yang sudah besar. Wa marraha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qaraba dajajah. Dan barang siapa yang berangkat Jumatan pada jam-jam yang keempat, maka seperti halnya korban ayam. Wa marraha fi sa'atil khamisah, dan barang siapa yang berangkat Jumatan pada jam-jam yang kelima, faka'annama qaraba baidah, maka seperti korban telur. Nah, ini kalau berangkat Jumatan ini yang paling utama itu ya yang berangkat pertama. Tapi kalau di sini tempat kita ini kan berangkat Jumatan ini ya pada jam-jam itulah, jam-jam antara jam 11 sampai 12. Kadang-kadang ada yang telat. Kalau zaman Nabi dulu, karena memang tempat untuk Jumatan itu jarang, hanya ada di masjid yang besar di wilayah itu, maka ada yang berangkat Jumatan itu setelah sholat duha. Di sini disebutkan dari jam-jam pertama sampai jam kelima. Berarti kalau jam kelima dari masuk Jumat itu berarti berangkatnya sekitar jam 8. Ada yang jam 8, ada yang 9, ada jam 10, ada jam 11, ada yang jam 12. Nah, kalau yang jam-jam pertama itu tadi, maka itu seperti berkorban unta dan seterusnya. Fa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Dan ketika imam sudah keluar dari tempatnya menuju ke mimbar, maka para malaikat yang tadi berada di sebelah kanan kiri pintu untuk mencatat orang yang masuk, maka malaikat pun datang ke samping mimbar untuk mendengarkan khutbah. Ini hadis dari riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim. Dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang-orang yang lebih dulu berangkat Jumatan
itu tentu lebih baik. Batas akhirnya kalau bisa itu sebelum imam naik mimbar. Karena ketika imam sudah naik mimbar, maka malaikat semuanya berada di sekitaran mimbar. Dalam hadis yang lain yang serupa juga disebutkan, fa idza kharajal imamu tawasu khufahum wa yastaminguna dzikra. Maka ketika imam sudah keluar dari tempatnya kemudian menuju mimbar, maka ditutuplah pintu buku catatan, kemudian para malaikat menuju ke mimbar untuk mendengarkan khotbah. Ini hadis dari riwayat Imam Bukhari. Dua hadis ini hampir serupa, yaitu tentang keutamaan datang lebih awal dalam sholat Jumat. Yang juga perlu dimengerti bahwa ketika imam sudah naik mimbar, maka malaikat yang bertugas untuk mencatat nama-nama orang yang masuk masjid untuk sholat Jumat, maka kemudian ditutup bukunya dan malaikatnya pun mendekati mimbar untuk mendengarkan khutbah. Jadi dari hadis ini bisa disimpulkan kalau yang datang itu setelah imam naik mimbar, maksudnya khatib. Kalau khatib atau imam sudah naik mimbar untuk berkhutbah, kemudian malaikat sudah menutup buku catatan, lah kita baru datang misalnya, maka itu sudah tidak tercatat lagi, artinya tidak mendapat pahala Jumatan, tapi gugur kewajiban saja. Artinya nggak berdosa lagi karena sudah mengerjakan Jumatan, walaupun tidak mendapatkan pahala. Makanya kalau Jumatan itu datang masuk masjid sebelum imam naik ke mimbar. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan, barang siapa yang wudhu kemudian diperbagusi wudhunya, maksudnya syarat rukunnya ditambah sunnah-sunnahnya itu betul, kemudian mendatangi sholat Jumat, kemudian mendengarkan khutbah, maka akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dengan atau sampai Jumat yang lainnya ditambah 3 hari. Artinya kalau orang Jumatan wudhunya bagus, kemudian datang Jumat, tiap Jumatan itu, tiap Jumatan itu berarti dosanya selalu diampuni. Ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini tentang fadilah-fadilahnya di antara fadilah-fadilah sholat Jumat. Masih banyak hadis-hadis yang lain, tapi ini kiranya cukuplah karena sudah dibahas tentang keutamaan berangkat, kemudian tentang fadilah dari sholat Jumat itu sendiri. Jadi jangan sampai kita ini yang sudah fardu, sudah wajib untuk mengerjakan sholat Jumat, seperti sudah balik, mukim, jangan sampai kita sengaja meninggalkan sholat Jumat. Nah ini yang kita bahas tentang fadilah sholat Jumat. Karena kita kadang-kadang kalau beribadah belum dikasih tahu tentang fadilahnya, kadang-kadang malas. Tapi insya Allah dengan tahu fadilahnya ini kita akan menjadi semangat, bertambah semangat dalam mengerjakan sholat Jumat. Yang perlu digarisbawahi bahwa pergi Jumatan itu yang utama mandi dulu, dan lebih utama juga berangkatnya lebih dulu. Yang penting jangan sampai imam sudah naik mimbar kita baru masuk masjid. Itu menurut hadis yang kita baca tadi, kita tidak akan dicatat namanya, berarti kita nggak akan mendapat pahala, walaupun kita sudah gugur kewajiban. Kemudian di hadis yang
Beberapa tadi disebutkan bahwa orang yang mengerjakan sholat Jumat itu akan diampuni dosanya dari Jumat itu sampai Jumat yang lainnya, dan ditambah atau dikasih bonus tambahan selama 3 hari. Artinya kalau Jumat ini Jumatan, sampai Jumat besok dia hapus dosanya, diampuni dosanya misalnya. Malah tambah 3 hari lagi sampai 1 minggu Senin. Padahal Jumat besok Jumatan lagi. Jadi seterusnya itu berarti kita mendapat ampunan karena sholat Jumat itu. Oleh karena itu, jangan sampai diantara kita dengan sengaja meninggalkan sholat Jumat. Ini saja yang kita bahas kali ini, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.